Berada di Desa Bontotiro, tepatnya di lahan persawahan organik. Tim Kiprah Indonesia RRI Makassar disambut dengan udara yang segar, bebas dari polusi udara. Nampak hamparan luas nan hijau yang menyegarkan pandangan mata. Hilang sudah kepenatan perjalanan selama 3 jam dari Kota Makassar menuju Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Tempat kami ini namanya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi tempat di sini ada asrama serbaguna. Di situ dipakai kalau ada tamu-tamu saya untuk melakukan kegiatan di sini. Kemudian di belakang ibu ini ada aula. Ini aula bisa menampung kurang lebih 150 orang. Tempat makannya, beristirahat. Jadi sanggar ini berada di atas air. Ini kedalaman air ini kurang lebih 3 meter. Di depan sanggar ini lokasi sawah. Tapi sawah ini ada yang bukan organik, ada yang organik. Sebelah mana yang organik? Organik sebelah sana. Jadi turun ke bawah sana. Jadi mata air dari atas turun ke sana, ke sebelah sana organik. Kita bisa ke sanggar. Ya. Nah, kalau yang ini kan greenhouse yang ini untuk ada tanaman stroberi, ada seledri, kemudian tempat pembibitan juga. Bisa kita bibit cabai, tomat, situ kita. Ini lapangan. Ini labu ya? Ini labu organik, ya. Airnya pakai dari sini. Jadi kalau biasanya kalau airnya dari kolam ikan, biasanya tanamannya subur. Kemarin udah panen, alhamdulillah udah 2 kali tanami labu, ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita berkumpul ini di Sanggar Tani Pelangi. Yang saya hormati penyuluh pertanian lapangan, penyuluh kita Bapak Sarifudin SP yang selalu mendampingi kita walaupun kesibukannya banyak. Tapi kalau dipanggil ke sini dia selalu hadir untuk kita semua para petani yang ada di Desa Bontotiro ini. Kita sudah tahu bahwa kelompok kita ini sudah melakukan pertanaman padi organik. Oleh karena itu kita semua diharapkan saling bekerja sama menjaga sawah kita, tanah kita supaya ke depan selalu sehat. Makanya kita saling memperhatikan pertama penggunaan pestisida racun. Jadi di sini juga ada pengawas Pak Sarul yang mengawasi kita. Jadi kenapa kita harus pakai pestisida nabati? Kalau kita terus-terus memakai pestisida kimia, yakin saja produk yang kita makan tidak akan sehat. Kemudian juga semua hewan-hewan yang ada di sawah kita itu akan mati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, harapan kita ke depan, kalaupun pupuk langka, pupuk kimia langka, dan kita sudah tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi ke depan kita tidak akan menggunakan lagi kimia. Jadi walaupun pupuk kimia tidak ada, pupuk kandang kita yang kita pakai, sapi tak semua yang ada, kuda tak ada, kotorannya kita tidak buang, kita tidak jual, tapi kita semua pakai. Terbukti kan? Tidak ada di pupuk yang kita bukan danta yang kita buang-buang. Semua ke sawah tak, semua ke kebun tak. Ilmu yang kami berikan juga bersama dengan PPL tentang pestisida nabati itu sudah kami berikan. Jadi tergantung para ketengasen ji. Jadi ku harap, ku minta kerjasama terus menerus usahakan tidak ada lagi memakai pestisida nabati. Ada tambahan dari Pak PPL, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena berkat kerjasama kita selama ini dan saya sampaikan kepada kota kolom petani maupun ke petani bahwa pada saat sekarang pemerintah mulai dari pusat sampai kabupaten sampai ke desa-desa memang kita
harus menggenjot bagaimana kita pemakaian pupuk organik. Bahwa kita ini sudah banyak yang mengkonsumsi racun. Makanya pada saat ini saya seorang PPL selalu memberikan penyampaian kepada petani maupun ke kota kolom petani bagaimana kita mengurangi pemakaian bahan kimia seperti pupuk kimia dengan racun-racun kimia yang racun ulat. Dan alhamdulillah kalau dibandingkan orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang, kalau orang-orang dulu itu kan umurnya biasa sampai 80-90 bahkan sampai ratusan, tapi sekarang anak-anak sekarang sudah umur 50-an itu sudah kelihatannya kayak muka-muka sudah umur 80-an dibandingkan dengan orang-orang dulu. Kenapa demikian? Karena orang-orang dulu tidak terlalu banyak memakai bahan kimia. Petani dulu, sekarang kita membalikkan bahwa saya sampaikan kepada petani dengan kota kolom petani bahwa kita perlu lagi mengembalikan lahan kita sehingga bisa dapat subur dan bisa produksi yang baik dan bebas dari bahan kimia. Hal yang kita harus lakukan karena petani-petani di sini banyak yang punya ternak juga, Pak. Jadi kita arahkan tai kudanya itu tai sapi, kita perlu untuk mengolah pupuk kandang ini sehingga bisa dipakai lahan baik dari tanaman padi, horti. Makanya pada saat sekarang ini keadaan lahan kita sudah mulai juga agak-agak dilihat subur. Alhamdulillah karena adanya selalu penyuluh yang menyampaikan ke kota kolom petani dengan petani untuk bagaimana menggenjot pemakaian pupuk-pupuk organik. Mungkin ada yang mau bertanya atau tentang pertanaman ini karena sudah ada panen. Tadi saya dengar Persijaya menyampaikan bagaimana ini karena saya sudah punya berasnya atau belum? Belum digiling. Belum digiling. Ya, sudah dikeringkan. Menunggu pembeli nih. Tinggal menunggu pembeli. Sudah menunggu pembeli. Iya. Sudah menunggu pembeli. Berdoa Ki karena kemarin ada pertemuan, insya Allah gerakan pemerintah katanya mau ekspor. Jadi sabar-sabar Ki, mudah-mudahan ini betul-betul terjadi dan berasnya diambil dari sini. Dari sampel pertama saya kirim ke Jakarta, Kementerian Pertanian. Sampel pertama dikirim ke Jakarta itu sebanyak kurang lebih 6 kilo karena satu paket itu isinya 3 kilo. Kemudian satu paket untuk beras ketannya itu 3 kilo, 6 kilo saya kirim ke Jakarta. Kemudian di provinsi juga kita sudah kirim contohnya dan mudah-mudahan seperti tahun lalu bahwa beras yang ada di sini betul-betul memang tidak ada kimianya. Karena tahun lalu saya pernah uji, lebak uji berasata, ternyata tidak kimiana. Kemudian terbukti juga seandainya banyak kimiana galunta, lui kimiana galunta, maka tidak ada nih. Kan bagi-bagi kini tiap malam kita cari londen toh, tiap malam kita cari belut di. Jadi tiap malam cari belut untuk dimakan, dikonsumsi. Katanya orang di sini belut itu obat kuat. Obat kuat kerja, kuat kerja. Jangan pikir lain. Kuat kerja toh, kuat mencangkul, toh, kuat angkat padi. Jadi insyaallah mudah-mudahan tunggu-tunggu Miki, mudah-mudahan ini ada betul Ki ini gebrakan pemerintah bahwa siap menampung produk kita, padi organik kita, mau beras putih maupun beras ketan hitam. Tapi kasih ingat Ki, jangan curi-curi kesempatan dalam arti pakai kimia, tidak ada bapak kan, tidak ada pengawas, tidak ada ketua, pakai bide, jangan Ki ketahuan nanti itu. Karena hari ini 13 hektar Ki, tahun depan belum tentu 13 hektar, bisa saja 5 hektar turun. Karena apa? Bisa naik, bisa turun. Tapi kalau tidak bisa Ki menjaga, turun Ki. Tapi bisa Ki menjaga, mudah-mudahan naik Ki. Kemudian saya berusaha, apa itu? Pertanian organik tak ini bisa berkembang besar kalau banyak sapi di sini. Saya insya Allah berusaha carikan Ki sapi di pemerintah. Berdoa Ki, saya carikan Ki. Mudah-mudahan masing-masing dibantu ke pemerintah bahwa ternak sapi harus disimpan di sana. Taiknya, kencingnya sapi harus dibawa semua di sawah. Kan begitu. Ya itu harapan besar saya. Mudah-mudahan kita semua intinya sehat Miki Rolo.
Kalau sehat Ki, insya Allah semua bisa kita lakukan. Mana niat duit, memakai nasihat bawah, percuma Ji. Budidaya organik bukanlah sebuah tren sesaat, namun sebuah kebiasaan yang harus terus dibangun karena kita akan mewariskan lahan yang subur untuk anak cucu kita. Semoga